terakhir, jajaran Polda Metro Jaya menyita ratusan senjata api maupun senjata airsoft gun dari tangan pemiliknya. Tingginya kejahatan membuat masyarakat resah. Polisi pun mulai menggelar razia. Baku tembak semacam ini seringkali terjadi saat polisi menggerbek kawanan penjahat. Tak jarang, polisi yang menyergap juga menjadi korban akibat terkena tembakan. Nyawa warga saban kali melayang saat senjata api berada di tangan penjahat menyala. Yang pernah terjadi di kawasan Cidodol Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sepasang suami istri yang sedang mengendarai mobilnya sekitar pukul 8 malam ditembak secara membabi buta. Ini sang istri pun tewas tertembus peluru di lehernya. Senjata api ilegal di tangan sipil, apalagi penjahat, belakangan ini kembali marak dan mengancam masyarakat. Jajaran Polda Metro Jaya tak tinggal diam. Sejak Januari hingga September, 1.428 senjata api ilegal maupun yang habis masa izinnya ditarik dari tangan pemiliknya. Penarikan dilakukan menyusul kian meningkatnya angka kejahatan yang menggunakan senjata api. Para pelaku kejahatan yang telah menggunakan senjata api secara ilegal. Ya, terkait dengan maraknya kejahatan di ibu kota, kami sampaikan, akhir-akhir ini cenderung pelaku kejahatan melengkapi dirinya dengan alat-alat yang berbahaya, baik itu senjata tajam maupun senjata api. Di antara 1.428 pucuk senjata, terdapat 106 senjata airsoft gun. Senjata airsoft gun sebenarnya senjata yang digunakan penggemar olahraga menembak. Namun, pada nyatanya, replika senjata api ini dimanfaatkan para penjahat untuk memperdaya korbannya. Seperti perampokan sebuah minimarket di kawasan Asembaris, Tebet, Jakarta Selatan, Juni lalu. Ancaman senjata yang diduga senjata api membuat korban tak berdaya. Korban tak berani menduga-duga apakah senjata yang digunakan asli atau tiruan, lantaran sekilas bentuknya sama mirip aslinya. Kami menemukan di antara beberapa senjata api yang digunakan para pelaku juga terdapat replika senjata yang mirip sekali dengan senjata api, sama berbahayanya dan beredar luas di masyarakat dan digunakan secara tidak tepat sasaran. Dibanding tahun lalu, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kejahatan menggunakan senjata api meningkat 5%. Tercatat 549 kasus yang berkaitan dengan kejahatan, mulai dari pengancaman hingga perampasan kendaraan bermotor di jalanan hingga pencurian dengan kekerasan. Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk menekan peredaran senjata ilegal. Tapi tak berarti senjata ilegal hilang. Cakrawala kriminal segera kembali. Nanti aja nih yang ditunggu nih itu. Iya bang, pasti bang nih. Kalau cocok udah bawa duit juga saya bang. Nggak main-main seriusan nih. Oh, apa jangan mau jebak ada doang? Enggak bang, masa saya jebak sih bang? Beredarnya senjata ilegal mengancam keselamatan masyarakat. Penyalahgunaan dari senjata api untuk kejahatan akibat dari tim Cakrawala Kriminal berupaya menelusuri perdagangan senjata api ilegal ini. Senjata airsoft gun awalnya dirancang lebih untuk aktivitas permainan seperti olahraga menembak. Karenanya airsoft gun tidak digolongkan sebagai senjata api.
Meski demikian, bentuk dan mekanismenya yang mirip senjata api seringkali disalahgunakan. Airsoft gun terbuat dari plastik atau logam yang menggunakan peluru plastik yang dikenal dengan BBS menggunakan kompresi udara. Ukuran butiran berdiameter 6 mm dengan berat bervariasi dari 0,12 gram, 0,25 gram, atau 0,30 gram. Peluru airsoft gun tidak berbahaya kecuali terkena mata. Kalau airsoft gun itu, kepolisian di dalam perkap itu menyatakan bahwa airsoft gun masuk ke Indonesia harus menggunakan surat izin impor. Yang mana diperlakukan juga sama seperti dengan senjata api. Ya, tapi ada beberapa peraturan yang lebih ringan untuk mengasah salah satu persyaratannya mungkin. Lain lagi, senjata airgun. Airgun senjata yang memiliki daya lontar tinggi karena menggunakan CO atau CO2. Pelurunya pun berbentuk gotri, sehingga hampir mirip dengan senjata api. Peluru berkaliber 9 mm ini dan kekuatannya bisa mencapai 1000 fps. Yang ini, yang sudah dari dulu dilarang, dari dulu sudah dilarang keras oleh kepolisian. Yang waktu ini dulu termasuk dari yang di Undang-Undang 51 ini kalau nggak salah, yang masuk waktu Undang-Undang darurat waktu itu, yang mana airgun itu yang dulu peredarannya banyak beredar, yang dirazia dulu, dan sekarang kembali lagi muncul dan menyamarkan dengan posisi airsoft gun. Meski airsoft gun bukan senjata api yang sesungguhnya, tetapi pemiliknya haruslah memegang izin. Bila tidak, maka masuk kategori ilegal. Senjata airsoft gun umumnya mudah didapat dengan harga yang beragam. Di masyarakat, airsoft gun tidak sepopuler senapan angin seperti buatan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dulu itu awal sejarah senapan itu dari nenek moyang yang ada di daerah kami gitu. Dulu itu kan tahun 65 masih ada istilahnya ada terbawa dari zaman kolonial itu kan banyak senjata-senjata yang dari senjata api yang peninggalan sejarah dari perang Belanda itu. Jadi tahun 65 kakek nenek kami itu ada senapan yang bisa dirubah menjadi senapan angin. Produksi senapan angin di Cipacing berjaya di tahun 80-an, namun perlahan menurun hingga sekarang. Omset penjualan yang terus menurun membuat sebagian pengrajin kelimpungan. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan orang tertentu untuk minta dibuatkan senjata api rakitan. Tergiur oleh harga kan, kalau bikin senjata api itu harganya hampir berlipat-lipat dibikin senapan angin gitu kan. Jadi daerah kami macam Cipacing gitu kan, banyak yang kena gitu kan, yang orang-orang Cipacing itu. Juni 2012 lalu, aparat Polda Metro Jaya menggerebek sebuah pabrik senjata api rakitan di kawasan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Saat itulah, polisi antara lain menyita 1 set mesin bubut, 6 senjata api rakitan jenis FN, berikut 5 magazinnya, dan 4 rangkaian senjata api yang belum jadi dan uang tunai 5 juta rupiah. Terbongkarnya rumah produksi senjata api di Cipacing, Sumedang menandai betapa mudahnya bagi mereka yang berduit untuk memperoleh senjata api. Bahkan kini bukan hanya datang ke Cipacing. Bagi orang berkantong tebal, memiliki senjata api maupun airsoft gun cukup mengakses di internet. Bahkan ada sebuah website yang menawarkan aneka rupa senjata airsoft gun. Untuk itu, tim kami mencoba menelusuri dan menemui penjualnya. Bang, udah saya transfer nih 500.000 nih bang.
Nah, nanti yang buktinya nanti saya foto, saya kirim bang biar enak. Nah, posisi di mana bang posisi? Posisi masih soberan. Yaudah nanti temuan ya bang. Sang penjual pun meminta keseriusan pembeli dengan meminta uang muka. Proses pembayarannya pun tidak langsung namun melalui sistem transfer. Setelah uang ditransfer, si penjual pun mengatur lokasi pertemuan dengan si pembeli. Halo? Halo? Ya bang, udah diterima belum transfer tadi saya yang 500 bang? Udah. Ini bang mau nanya yang senpinya bang. Senpinya ada barang apa aja bang? Ada yang blok 17 itu bang. Oh gitu, berapaan harganya bang? 4,8 juta. Oh bonusnya apa aja bang? Bonus infonya? Oh bonusnya 310 isi 25. 25 ya? Bisa kurang nggak tuh harganya tuh bang? Sangat sedikit bang. Bisa ya, tapi saya boleh lihat dulu ya, kalau jadi nggak jadi nggak masalah kan bang? Oh siap. Dari mana bang? Ini biasa, saya mah pengusaha, cuma buat bosnya suruh nyariin, buat pengamanan aja sih. Bukan ente aja yang lagi tunggu nih itu. Iya bang, pasti bang nih. Kalau cocok udah bawa duit juga saya bang. Nggak main-main seriusan nih. Oh, apa jalan mau jebak doang? Enggak bang, masa saya jebak sih bang? Nggak mungkin saya jebak lah. Ini seriusan bang, nanti kalau misalnya senjata ini cocok, bos mau saya ambil kan kita bisa pajang bang. Nanti kan banyak relasi klien saya kan bisa ambil. Oke. Ya, makasih bang, malam bang. Iya bang. Ya bang nih, mohon maaf nih bang ya. Iya ya. Tadi yang ditransfer 500 sudah abang terima tadi? Sudah. Udah ya, tadi kan sore, tadi kan sebelum ketemu. Itu jadi nggak usah curiga bang, saya nggak ada niat terjebak. Jadi tujuan saya mau beli, kebetulan kan ada bos minta tolong nih buat pengamanan lah. Itu makanya saya coba tadi cari-cari di terminal nomor nih, saya coba hunting. Gitu bang, bukannya saya tadi telat, tapi ya saya coba untuk terangin ke abang kalau emang kondisi jalan kan macet. Nah yang saya cari tuh senjata apinya gimana bang, ada surat izinnya nggak? Ada. Ini saya bawain contohnya 3 ini. 3? Apa aja bang? Bentar ya. Blok 17 ini namanya. Blok 17. Boleh buka dulu nggak? Boleh. Ini berapa nih bang? Ini harganya 7 lah. 7 ribuan ya. Harga masih masuk kurang lah. Kurang dikit lah. Kejahatan menggunakan senjata api, berbagai macam bentuk dan modusnya. Di antaranya mengaku sebagai anggota polisi. Cakrawala Kriminal segera kembali. Sebagai anggota polisi seringkali dipakai penjahat untuk mengelabui. Dan di saat yang tepat, senjata api pun digunakan untuk melumpuhkan korban. Bisa jadi modus mengaku sebagai anggota polisi modus yang paling mudah dimainkan kawanan penjahat. Seperti yang terjadi April 2012 lalu. Seorang pentolan komplotan perampok tewas ditembak polisi di Lebak Bulus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi komplotan ini memperdaya korbannya dengan mengaku sebagai anggota kepolisian. Dari tangan tersangka, polisi menyita senjata api jenis FN beserta 4 butir peluru, senjata airsoft gun, senjata api replika korek api. 2 Agustus 2013, 4 pelaku pencurian dengan kekerasan di perumahan Citra 2 Blok B, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, dibekuk. Yang membetot perhatian, 2 pelaku diantaranya adalah oknum anggota TNI aktif. Modus yang mereka mainkan yakni berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang sedang memburu pengguna narkoba. Komplotan ini seringkali bergonta-ganti anggota agar tidak mudah terlacak.
bersenjata api terjadi dalam satu malam di Depok, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi Maret 2012 lalu. Uniknya, perampokan bersenjata api itu terjadi di dua rumah yang penghuninya memiliki kondisi ekonomi berbeda. Satu korbannya adalah seorang pengusaha yang tinggal di kawasan Pancoran Mas Depok. Sementara perampokan lainnya terjadi di tengah malam hingga menjelang subuh, justru menyasar di rumah warga biasa. Aksi perampokan yang satu ini terbilang nekat. Bagaimana tidak, para pelaku menyasar korbannya yang juga tetangga wakil presiden. Korban adalah seorang pengusaha sabun yang tinggal di kawasan elit di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Para perampok menguras 5 brankas berisi surat berharga, perhiasan emas, dan uang tunai, baik rupiah maupun mata uang dolar Singapura. Tidak ada sebulan 6 kawanan perampok diringkus. Uniknya, sebelum merampok, pelaku memacari pembantu korban yang kemudian dinikahi secara siri. 6 bulan berjalan, pelaku membuat gambaran tentang situasi rumah korban. Mas putih. Nah, ini mas putih ya, ini mas putih ya. Ini mas putih. Dibanding tahun sebelumnya, tahun 2015, angka kejahatan menggunakan senjata api naik dari 128 menjadi 549 kasus. Tidak mudah menekan angka kejahatan bersenjata api bila bisnis senjata yang menggiurkan banyak kalangan tidak diputus mata rantainya. Kejahatan dan bisnis seringkali berjalan seiring. Selagi bisnis senjata ilegal begitu mudah, kejahatan pun berpeluang meningkat. Rasa aman pun lenyap. Cakrawala Kriminal mengungkap fakta, menyaji cerita. Saya Sherly Himawan, wassalamualaikum.